Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih untuk pertemuan tatap maya kali ini. Di sini juga bergabung Pak Edi Suntoro sebagai observer. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi Pak Badrul. Ya, terima kasih Pak Edi. Semoga kegiatan kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan sampai akhir. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran tentang pengembangan produk. Kalau kemarin kita mempelajari tentang apa itu pengertian pengembangan produk dan tujuannya apa, kita akan tahap berikutnya yaitu adalah tahap-tahap pengembangan produk. Kemudian dari sini nanti kalian diharapkan dapat mengerti dan dapat menganalisis tahap-tahap pengembangan produk. Baik, saya akan membagikan PowerPoint. Baik, pada pertemuan kedua kita akan mempelajari tahap-tahap pengembangan produk. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami dan menganalisis konsep dan tahap-tahap pengembangan produk. Jadi di sini nanti setelah kalian selesai pembelajaran pada kali ini, kalian dapat memahami dan menganalisis. Jadi tahap-tahap pengembangan produk itu dan pengembangan produk itu mempunyai tahap-tahapnya. Yang pertama nanti adalah ide, gagasan, dan sebagainya. Baik, sebelum kita ke pembelajaran utama, untuk mengetahui pengetahuan dasar kalian, Bapak ingin kalian mengerjakan pretest dulu. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Sudah selesai. Kemudian Bapak tidak lupa untuk mengingatkan bahwa absensi Bapak share di grup WA, linknya itu kalian absensi paling lambat sampai jam 10. Baik, amatilah gambar berikut. Jadi kalau kita hubungkan dengan tahap-tahap pengembangan produk, bahwa setiap produk itu mempunyai tahap pengembangan. Awal terbentuknya sepeda motor itu adalah seperti ini, cuma rangkaiannya seperti ini. Kemudian ada ide baru, ada gagasan baru, ada pengembangan baru, mulai seperti ini. Kalau ini mungkin tahun 80-an, 90-an, kemudian Vespa, bentuknya Vespa seperti ini. Nah, ini adalah yang terakhir adalah model produk pengembangan sepeda motor terbaru. Jadi yang sekarang ini seperti ini. Jadi di generasi kalian itu tidak akan menemui produk-produk seperti ini. Karena apa? Karena sudah dikembangkan dan melalui tahapan-tahapan. Jadi tahap-tahap pengembangan produk itu mulai analisis kebutuhan pelanggan. Analisis kebutuhan pelanggan itu apa? Nanti akan kita bahas, kita sharing bersama. Dari analisis kebutuhan pelanggan ada pemunculan gagasan, penyaringan ide dan evaluasi, kemudian ada analisis bisnis, ada pengembangan strategi pemasaran, pengembangan produk, kemudian pengujian pasar, dan yang terakhir adalah komersialisasi. Jadi seperti itu anak-anak ya. Kemudian nanti kalian akan nanti setelah ini adalah materi, kemudian nanti kalian akan melakukan diskusi seperti kemarin. Saya akan menyampaikan materinya. Jadi seperti kemarin ada video virtual. Baik, ini adalah tahap pengembangan produk. Jadi proses pengembangan produk baru, prosesnya hal yang mudah bagi perusahaan untuk menjalankan, akan berbagai masalah. Dari situ ada pengembangan produk. Ini tadi analisis kebutuhan pelanggan, kemunculan gagasan, analisis bisnis, sampai komersialisasi. Ini ide. Proses awal dari pengembangan produk adalah pencetusan gagasan, ya, ide-ide baru. Nah, dari situ kita saring gagasan tersebut, kan banyak gagasan-gagasan itu banyak, maka kita ambil yang terbaik, menyaring sejumlah gagasan yang baik dan menyisihkan gagasan tersebut untuk kemudian disesuaikan dengan perusahaan. Nah, ini ada pengujian dan pengembangan konsep. Kalau lolos, kemudian kita uji, karena belum tentu pengembangan itu diterima oleh pasar. Yang ini pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis. Nah, ini menurut William J. Stanton memiliki 4 ciri. Ini pengembangan produk agar dapat diterima oleh siapa? Oleh pasar.
pengujian pasar. Nah, ini diuji produknya apakah diterima atau enggak. Nah, dari sinilah perusahaan akan tahu. Yang terakhir adalah komersialisasi. Membutuhkan biaya yang sangat besar, benar. Jadi ada promosi, event dan sebagainya untuk komersialisasi, mengenalkan produk dari perusahaan kepada pasar. Jadi itu anak-anak tentang materi pengembangan produk. Mungkin ada yang tanyakan. Kalau materinya terlalu cepat untuk dipahami, silakan nanti kalian lihat lagi di YouTube. Kemudian seperti pembelajaran kemarin, silakan kalian membuat kelompok WA yang sudah terbuat kemarin. Nanti kelompok 1 menganalisis ide atau tahapan-tahapan dari pengembangan produk. Kelompok 2, kalian menganalisis dan menjelaskan apa saja yang menghambat pengembangan produk. Yang kelompok 3, kalian harus bisa menganalisis dan menjelaskan apa yang mendukung pengembangan produk ya. Jadi seperti itu. Nanti kita kembali lagi ke Webmeet. Saya kasih waktu 25 menit untuk menjelaskan atau mendiskusikan tugas-tugas tersebut. Silahkan didiskusikan dulu. Baik, sudah. Untuk kelompok 1, silahkan menyampaikan pendapat dan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya perwakilan di kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, silakan. Pengembangan produk itu adalah analisis kebutuhan pelanggan, pemunculan gagasan, penyaringan ide dan evaluasi, pengembangan produk, pengujian produk dan pasar, dan yang terakhir adalah komersialisasi. Ya, bagus. Jadi itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Kemudian ada tanggapan enggak dari kelompok lain? Kalau enggak ada, silakan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan ya, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gus, jadi itu untuk kelompok 2. Baik, untuk refleksi kita hari ini bahwa pengembangan produk itu memang perlu dan juga ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Enggak asal mengembangkan, jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi seperti itu, mulai dari ide, penyaringan gagasan, analisis bisnis, kemudian komersialisasi dan sebagainya. Itu perlu. Jadi ada tahap-tahapannya agar kenapa? Agar diterima oleh pasar. Perusahaan besar pun kalau sudah menerapkan itu apakah pasti berhasil? Belum tentu. Yang menggunakan saja belum tentu berhasil, apalagi yang enggak. Ya, jadi seperti itu. Jadi tahapan-tahapan pengembangan produk itu harus dijalankan agar tujuan dari perusahaan itu tercapai. Baik anak-anak, untuk mengetahui pengetahuan kalian setelah pembelajaran, saya ingin kalian mengerjakan post test. Jadi ada beberapa soal dari materi-materi yang kita pelajari hari ini. Sekarang kalian kerjakan, saya kasih waktu 15 menit. Baik, sudah. Terima kasih. Untuk kesimpulan kita hari ini bahwa pengembangan produk itu perlu dan harus melewati tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi seperti itu ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak tidak lupa dan tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian bahwa di masa seperti ini, pandemi seperti ini, kalian harus bisa menjaga diri, rajin cuci tangan, pakai masker, physical distancing, dan jaga kesehatan asupan makanan yang bergizi. Untuk pembelajaran hari ini sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kita bertemu lagi di tatap maya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.